Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kali ini kita kembali lagi belajar di rumah ya. Walaupun sempat kita belajar di sekolah. Dikarenakan wabah COVID-19 kembali melanda daerah kita dan negara kita. Dan ingat tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap melakukan kegiatan yang produktif dan belajar. Dan jangan lupa gunakan masker jika keluar dari rumah ya. Oke, kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Oke, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sambil menyaksikan video ini, kamu juga bisa buka buku tema 7-mu ya. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, oke, selamat menyaksikan dan jangan lupa buka buku tema 7-mu juga ya. Nah, sekarang coba perhatikan di buku ini atau di video ini ada gambar rempah-rempah ya. Ini adalah gambar buah cengkeh yang sebelum dikeringkan dan ini adalah buah cengkeh yang sudah kering. Nah, seperti ini. Pastinya kamu pernah lihat ya di bumbu masak orang tuamu di rumah. Nah, cengkeh merupakan salah satu rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Nah, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Ya, kenapa ya? Nah, lalu yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Nah, pertanyaan di atas akan kita bahas di dalam materi kita berikut ini. Nah, salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Nah, sekarang kita baca teks ini bersama-sama ya. Bersama ayahnya, Beni berkunjung ke kebun cengkeh milik Pak Rudi. Kebun cengkeh Pak Rudi sangat luas. Pohon cengkehnya pun banyak dan tumbuh subur. Sebagian besar pohon cengkeh di kebun itu sudah memasuki masa panen. Nah, tahukah kamu hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Nah, cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aroma terapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya loh, sehingga menjadikan bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mulanya disambut dengan baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapatkan reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Nah, ayo kita cari tahu ya faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, pastinya kita semua sudah tahu ya bahwa negara kita ini pernah dijajah. Dan pembahasan ini cukup menarik ya, membahas sejarah-sejarah yang ada di negara kita. Nah, yuk, peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai dari bangsa Portugis.
kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul lagi oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, faktor-faktor pendorong penjajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Ya, kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Lalu yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Dikembangkan teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Kedua, ditemukan misi untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga, ditemukan kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam untuk menentukan arah. Biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayaran. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, gimana? Menarik bukan? Ternyata dari zaman dahulu negara kita menjadi incaran rempah-rempah atau ya hal-hal lainnya oleh bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa Barat ya. Jadi sangat banyak. Nah, sekarang lihat di bawah ini ada latihan. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Nah, berdasarkan teks tadi kamu pasti bisa ya. Lalu yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? 4. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Dan yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Nah, latihan ini kamu buat di buku latihanmu nomor 1 sampai 6 ya. Oh iya, jangan lupa buat tanggal pelaksanaan dan temanya ya. Oke. Nah, sekarang kamu coba berdiskusi bersama orang tuamu di rumah. Berdasarkan teks tadi, apa judul teksnya, terus bagian mana yang paling menarik dari bacaan tersebut, lalu informasi-informasi pentingnya kamu tentukan. Ini tugasmu yang kedua ya. Lalu apa pendapatmu tentang teks tadi? Lalu yang terakhir, saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini karena ya silakan kamu isi ya di rumah. Oke, kita lanjutkan. Nah, cengkeh merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Untuk dapat mengambil manfaat cengkeh secara maksimal,
Setelah dipetik cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran terjadi perubahan warna pada cengkeh. Dari semulanya yang berwarna kuning atau merah menjadi hitam dan coklat. Nah, pada proses pengeringan cengkeh terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Dari proses tersebut kita ketahui pengaruh kalor atau energi panas atau dalam sinar matahari pada benda. Nah, pernahkah kamu mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu? Ya, yang mengalami perubahan wujud? Pastinya pernah ya. Ataukah kamu pernah melihat atau kamu pernah melakukan meletakkan es batu di tempat yang panas, lalu tiba-tiba es batunya menghilangkan? Ya, menghilang atau mencair ya? Nah, kamu jawab ya. Nah, di sini kita baca teks berikutnya ya. Nah, itu merupakan sifat-sifat dari benda yang seperti tadi. Nah, sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah padat. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Nah, wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam wadah seperti bak mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Nah, perhatikan bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, dia akan mengubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar wadahnya. Benda cair dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Nah, itu ya benda cair ya. Lalu yang ketiga adalah benda padat. Benda gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan cara meniup. Kamu dapat membuat sebuah balon mengembang dengan meniup. Kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau nafasmu sendiri. Kamu dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi yang menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Namun, apakah kamu dapat melihat wujud gas dengan mata telanjang? Dapatkah kamu mengubah bentuknya? Ya. Nah, sekarang ini ada percobaan 1, 2, dan 3. Nah, percobaan ini kamu silahkan siapkan percobaan dan buat video tentang percobaan ini dan jelaskan hasilnya apa ya. Nah, percobaan pertama ini adalah kamu sediakan 2 buah pensil, penghapus, peraut, dan buku catatan. Lalu ikuti langkah-langkah kegiatannya ya. Oke, setelah kamu ikuti langkah kegiatannya, kamu buatkan videonya. Lalu kamu jawab ini pertanyaan ini di dalam videomu ya. Nah, jangan lupa juga dituliskan di buku ya. Lalu untuk percobaan yang kedua, gelas yang diisi 3/4 air gelas, wadah yang transparan, dan nanpan dan papan kayu. Nah, ini silakan kamu praktekkan, jangan lupa buatkan juga videonya ya. Lalu yang ketiga, gelas plastik, ember, air, dan buku catatan. Silakan kamu praktekkan dan buat jawabannya. Dan kesimpulan dari 3 kegiatan ini kamu buatkan videonya ya. Pak Teddy tunggu videonya 2 hari setelah ini ya. Jangan lupa dikumpulkan. Nah,
Ini sebagai nilai keterampilan bagi kalian dalam mengetahui apa itu benda padat, cair, dan gas. Nah, itu materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa gosok gigi ya. Nah, walaupun kamu belajar dari rumah, tetap bangun pagi dan setiap harinya tunggu video-video pembelajaran dari Pak Teddy ya. Oke, salam sehat untuk kita semua, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.